Saudara penonton, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dirayakan oleh segenap kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia dengan melakukan silaturahmi, saling bermaafan, berkunjung satu sama lain dengan keluarga masing-masing. Seperti halnya di rumah saya pada Hari Raya Idul Adha ini, seluruh sanak famili anak dan menantu serta cucu-cucuku yang saat ini yang berada di Palembang berkumpul di rumah kediamanku dalam rangkaian tentunya silaturahmi untuk mendapatkan katakanlah rahmat dan nikmat berkumpulnya di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebenarnya banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kami, namun kadang-kadang kita tidak sanggup untuk menerima nikmat tersebut sebagaimana yang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bagaimana kegiatan gemuruh dan riang gembiranya daripada keluargaku yang berkumpul saat ini, berikut laporan kami selengkapnya. Setiap tahunnya, umat muslim di seluruh dunia merayakan keistimewaan dengan tibanya Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Mei tahun 2026. Inilah seluruh anggota keluargaku, terdiri dari anak-anak, cucu dan menantuku, yang saat ini tengah berkumpul, melakukan kunjungan silaturahmi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di rumah kediamanku di Palembang, guna merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya penuh makna. Tibanya Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ini, seluruh anak-anakku, cucu dan menantu berkumpul di rumahku, di lorong Pancasari Palembang, guna melakukan silaturahmi, merayakan Hari Raya Kurban sebagai bentuk refleksi diri, bersyukur, dan kegembiraan, dengan berkumpulnya seluruh keluargaku di hari yang suci ini. Berkumpulnya anak-anak, cucu dan menantuku, memang dilakukan seperti biasa setiap tahunnya, guna merayakan Hari Raya, kebiasaan sejak beberapa tahun lalu. Apabila tibanya Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah maupun Hari Raya Idul Fitri, sekaligus juga merupakan forum silaturahmi, introspeksi diri, evaluasi dan tawaduk atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah keluargaku kini terdiri dari anak-anak, menantu dan cucu-cucuku, semuanya berjumlah 20 orang. Terdiri dari cucu 10 orang, cucu laki dan perempuan masing-masing 5 orang yang semula hanya 2 orang saja, dan kini berkembang, menjadi banyak, Masya Allah, Tabarakallah. Pada masa Lebaran sebelumnya ketika tibanya Hari Raya Idul Fitri, atau Idul Adha ini, tidak semuanya dapat hadir, dan berkumpul, ada yang masih bekerja, kuliah dan lain-lainnya. Tapi Alhamdulillah, untuk tahun ini seluruh anak-anak, cucu dan menantuku sebahagian besar, semuanya hadir, sekaligus kami pun bersyukur, salah satu cucuku Selsi Iftitah binti Erwan Ali tahun ini, diterima dan lulus untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Unseri, Palembang. Anakku yang tertua, Dr. Feby Esmiralda Eswandi MKM, juga adalah dokter dari Unseri, dan anaknya Fayaza Hairunisa atau cucuku juga saat ini, sudah semester 6 di FK Universitas Lampung, dan kini menyusul juga cucuku, Selsi Iftitah, diterima di Fakultas Kedokteran Unseri Palembang, dan mudah-mudahan cucu-cucuku yang lain juga akan menyusul untuk studi di Fakultas Kedokteran atau lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami,
sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berikut suasana kumpulnya, keluargaku ketika Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, serta wawancara singkat dengan anak serta cucu-cucuku. Saudara penonton, dalam Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sanak keluarga maupun cucu-cucu anak-anakku hari ini berkumpul di rumah kediamanku di jalan atau di lorong Pantasari. Nah, cucuku sekarang ini berjumlah 10 orang. Di antaranya cucu yang tertua itu saat ini sedang menempuh Fakultas Kedokteran Universitas Lampung atau Unila, yaitu Aza. Nah, sekarang ini kami akan mewawancarai dari cucu saya yang baru saja diterima lulus SNPTN ya, lulus dari UMPTN, yaitu Ceci ya. Ini adalah merupakan cucu saya yang juga baru saja diterima alhamdulillah di Fakultas Kedokteran. Assalamualaikum Ceci. Gimana dengan adanya pengumuman diterimanya Ceci di Fakultas Kedokteran ini? Pertama pasti ngerasa senang, terus kayak bangga juga sama diri sendiri karena udah bisa ngelewatin gitu, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ceci waktu pengumuman itu, dilihat di mana waktu itu? Tanggal berapa pengumumannya bahwa memang benar Ceci diterima di Fakultas Kedokteran? Kemarin pengumuman tuh tanggal 25 Juni jam 3 sore. 25 Juni, 25 Mei kalau enggak? Oh ya, Mei jam 3 sore. Nah, terus pengumumannya via apa? Itu via ada website SNMPTN. Nah, dan dibuka dari situ pengumuman SNMPTN-nya. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah lulus pengumumannya itu berarti kapan pendaftarannya dan mulai perkuliahan itu kapan? Proses apa saja yang akan dilalui? Artinya itu mendaftar di mana, kapan itu kira? Kalau setelah lulus itu bakal daftar ulang dulu atau registrasi ulang. Habis itu bakal ngambil almet dan juga ngelakuin pembayaran. Dan kalau buat mulai kuliah atau ospek itu di Agustus paling. Baik, saudara penonton, itulah salah satu cucuku yaitu Selsi yang alhamdulillah pada tanggal 25 Mei tadi itu pengumuman daripada SNMPTN atau seleksi nasional daripada mahasiswa baru itu sudah lulus di Fakultas Kedokteran. Nah, ini mengapa Ceci memilih Fakultas Kedokteran, tidak memilih fakultas yang lain ini? Apakah memang karena menurut Aza atau yang menurut yang lain atau gimana kira-kira? Pertama pasti karena dari diri Selsi sendiri tuh memang minat itu ke dunia kedokteran atau ke dunia kesehatan gitu. Tapi dunia kedokteran itu memerlukan belajar keras ya. Jadi artinya menguasai ilmu fisika atau ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pasti alam dan lainnya. Jadi memang Ceci menekun ya Pak di bidang ini? Iya, karena memang lebih suka di bidang khususnya tuh di biologi sih. Biologi, ya. Oke lah, jadi mesti Ceci harus belajar menurut Aza ya, yang cucu saya tua. Baik, penonton, saya juga akan mewawancarai cucu saya yang hari ini datang bersama-sama dengan keluarga dan lainnya daripada anak-anak saya, yaitu dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha. Nah, Aza ini sedang studi di Fakultas Kedokteran, yaitu di Universitas Lampung ya. Aza sekarang ini kapan datangnya dari Lampung hari ini? Datangnya tadi malam, baru nyampe jam 2 malam tadi tuh. Ini dalam rangka libur Hari Raya atau apa? Iya, dalam rangka libur Hari Raya Idul Adha. Aza sekarang semester berapa? Semester 6 sekarang. Sedang semester 6. Nah, kalau semester 6 ini kapan? Apa yang harus diselesaikan lagi? Kapan menyusun skripsi kira-kira? Dan lainnya kira-kira. Kalau skripsi itu sebenarnya mulai nyusun tuh di semester 7 tuh, jadi semester depan. Kalau sekarang itu lagi proses nyari-nyari aja untuk skripsi. Nyari maksudnya? Nyari apa yang mau dibahas di skripsi. Tapi untuk nyusunnya itu di semester 7. Gimana dalam kuliah Fakultas Kedokteran ini? Apakah ada menemui kesulitan kira-kira menurut Aza? Alhamdulillah sejauh ini udah ada tuh aman. Jadi kalau sudah semester ke-7 itu berapa semester harus selesaikan sehingga menjadi S1 kedokteran? Di semester 7, nanti semester 7 udah semester 7 langsung wisuda. Selesai semester 7. Oh, langsung kalau sekarang semester berapa? Sekarang semester 6. Semester 6 ya. Kemudian harus nanti kalau sudah S1 harus melanjutkan kemana? Nanti setelah S1 kan dapat SKAD sarjana kedokteran. Terus setelah itu koas. Koasnya di Rumah Sakit Abdul Muluk di Lampung. Berapa lama kita melaksanakan pendidikan koas? Koas itu biasanya 2 tahun. 2 tahun baru dapat pendidikan dokter. Baru nanti ujian UKM PPD namanya untuk ujian akhirnya, terus nanti baru dapat dokter kalau lulus UKM PPD. Ya, gimana kegiatan kedokteran ini? Apakah senang? Gimana menurut
Adha. Alhamdulillah senang situ, sesuai sama apa yang pengen aku mau dan apa yang aku minatin. Baik, saudara penonton, nah itulah wawancara singkat saya bersama cucu saya yang pada saat ini sudah ada 2 orang yang akan studi di Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah, banyak sekali nikmat Allah, tentunya tentu harus kita syukuri. Baik, saudara penonton, dalam rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Adha ini memang banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang tentu saja kita tidak sanggup untuk menerima nikmat tersebut. Tapi marilah kita sama-sama tentunya mendapatkan barakah. Satu barakah yang pada hari ini berkunjungnya anak-anak dan cucu-cucuku dalam rangka untuk merayakan Hari Raya Idul Adha ini. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan salah satu mantu saya, yaitu Veronica ya. Veronica ini adalah istri daripada Erwin Ali yang alhamdulillah pada hari ini banyak nikmat yang diberikan Allah. Bersyukur karena anak daripada Veronica ini diterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum Veronica. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Vero selaku seorang ibu? Alhamdulillah putri pertamanya itu diterima di Fakultas Kedokteran Unsri. Yang pertama sih, ya alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur. Yang pertama bersyukur. Ya selaku orang tua pasti kita merasa senang, bersyukur atas nikmat Allah yang sudah pas bertepatan tanggal 25 kemarin itu bertepatan Selsi diterima di Fakultas Kedokteran Unsri. Alhamdulillah, yang pasti sih ya ada rasa bersyukur kita yang pasti ya, alhamdulillah. Ya apa doa-doa selaku orang tua itu kan tidak lepas dari doa terhadap anaknya. Iya. Semoga anaknya menjadi anak yang apa yang membanggakan kedua orang tua. Itu aja sih yang bisa ini tuh, yang pasti sih merasa bersyukur yang sangat dalam. Gitu. Terima kasih. Baik, saudara penonton ya. Tapi Pero ya Fakultas Kedokteran ini sangat mahal sebenarnya, sangat mahal sekali ya tentunya ya, di samping kita bersyukur, tapi tidak hanya bersyukur saja, tapi bagaimana usaha ya agar anak cucu atau anak nanti dapat menjalani daripada kuliah ini dengan baik. Kira-kira bagaimana menurut itu Veronica? Alhamdulillah kira-kira. Ya. Untuk apa namanya, yang penting kan yang pertama itu dijalani dulu. Jadi kita dijalani, jadi anaknya sudah masuk aja syukur alhamdulillah. Masuk ya. Jadi untuk kedepannya, untuk masalah-masalah yang lain yang akan dihadapi kan tentu banyak, bukan masalah tentang materi ya, tentang besar biaya. Nanti pasti ada jalan. Kalau memang ya mudah-mudahan pasti ada jalan. Yang penting kan usaha anaknya itu sudah maksimal. Itu aja sih tuh. Iyalah, demikianlah saudara penonton sekalian, ya kami juga mendoakan ya tentu akan bersama-sama mendorong dan membantu secara moral dan material agar cucu atau Selsi ini dapat melaksanakan studinya nanti di Fakultas Kedokteran. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di lingkungan keluargaku, yaitu anakku yang tertua, Dr. Feby Esmiralda Eswandi, MKM, juga adalah dokter dari Unsri, yang tentu menginspirasi anaknya Fayaza Hairunisa atau cucuku juga saat ini, sudah terlebih dahulu kuliah di FK Universitas Lampung, dan kini menyusul juga cucuku, Selsi Iftitah atau Ceci, diterima di Fakultas Kedokteran Unsri Palembang, dan mudah-mudahan cucu-cucuku yang lain juga akan menyusul untuk studi di Fakultas Kedokteran atau lainnya. Baik, saudara penonton, kami juga akan mewawancarai daripada anak saya yang tertua, yaitu Dr. Feby Esmeralda, yang juga turut bersama suaminya hari ini berkunjung, artinya silaturahmi bersama kami anak beranak dengan cucu-cucuku. Nah, Feby ya, mungkin hari ini kita berkumpul bersama-sama, mungkin ada sesuatu yang disampaikan dengan rangkaian rasa syukur, ada yang diterima di Fakultas Kedokteran dan lainnya daripada anak-anak dan sepupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, bisa ketemu lagi seperti biasa, ngumpul lagi adik-beradik, cucu, anak cucu berkumpul di rumah Datuk Son Eswandi di Skip. Di sini kita datang dalam rangka Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban.
si Kak Agus seperti biasa menyambung tali silaturahmi. Karena kesibukan masing-masing walaupun sudah dalam satu kota, kita masih punya kesulitan untuk terus-menerus merutinkan jadwal bertemu. Nah, jadi di momen-momen Idul Fitri, Idul Adha, atau hari-hari besar inilah kita bisa semua libur dan berkumpul. Alhamdulillah semuanya lengkap, informasi lengkap. Si Maman Wawan ya, Maman Wawan sedang kerja, sedang di lokasi. Tapi alhamdulillah kalau cucu-cucu Datuk lengkap. Alhamdulillah. Sekarang. Baik, saudara penonton, nah itulah wawancara saya dengan Febi ya. Kemudian kami menanyakan, itu kan ada salah satu dari cucu Datuk ini yang diterima di pokok kedokteran ya, yaitu anaknya Erwan atau anaknya Veronica yang bernama Selsi. Menurut Febi yang sudah menjadi dokter ya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Selsi nanti agar suksesnya ini kan baru akan diterima kan, kira-kira apa yang harus dilakukan agar studinya nanti dapat selesai dengan sukses? Alhamdulillah. Kedokteran ini kan mahal. Okay. Alhamdulillah, selamat untuk Ceci sudah diterima di FK Unsri. Kebetulan FK Unsri alma mater saya, alma mater aku. Jadi mungkin tetap sama. Mungkin kalau tip and trick di FK itu pelajarannya ya memang banyak. Tapi terus terang saja tidak mungkin kita tuh hafal semua seluruh buku. Nah, jadi harus tahu tip and triknya. Nah, tapi tetap harus rajin belajar, tetap selalu mungkin bisa bertanya ke senior. Selain belajar keras, otomatis kan nanya ke senior. Terus itu triknya itu belajar boleh keras, tapi kalau sudah saatnya istirahat harus istirahat gitu. Terus kalau mensiasati harga UKT yang mahal, alhamdulillah Selsi dia diterima SNBT tuh. Jadi insya Allah UKT-nya itu masih standar lah, walaupun memang terhitung ya lebih tinggi dari fakultas lain, tapi masih terhitung masuk akal dibandingkan kalau di Mandiri. Jadi Ceci ini diterima ini reguler kan? Ya, yang SNBT. Yang paling normal kan? Ya, reguler lah. Ibaratnya kalau zaman dulu tuh kelas reguler. Kelas biasa. Kalau Mandiri kan dia ada uang semacam uang entah sumbangan kayak gitu tuh. Yang besarannya ratusan juta, lumayan. Mudah-mudahan lah kalau biasanya anak-anak yang lulus SNBT biasanya tuh lebih strong, lebih endurance-nya lebih kuat, biasanya lebih tahan terhadap tempaan beban belajar itu biasanya lebih tahan. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Kami juga akan mewawancara Kevin, cucu saya yang paling kecil setelah ini. Kevin, assalamualaikum Kevin. Kevin sekarang kelas berapa? Kelas 2. Jangan dekat-dekat, kelas 2. SD di mana sekolahnya, di mana? Izudin. Kevin sekarang sudah hafal ayat Quran berapa ayat? Berapa surat apa yang hafal? Jangan dekat-dekat. Al-Mutaffifin. Apa? Al-Mutaffifin. Coba baca Al-Mutaffifin, coba. Jangan dekat-dekat. Wailul lil mutaffifin allazina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kanu hum abuhum yusiru ala yadunnu ulaika annahum mabulun Terus. yaumin azim Yauma yakununa asrabil alamin Kalla innal insani wa ma'aluhu kitabum marku yashadul mukurru Kalla wala ala kulubihim ma kanu yaksubu Kalla wa ma adraka ma kitabu markum yasaduhul muqarrabu innal abrara fi na'im alal ara'iki yanzuru ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im rizqahu kitabuhu نفينا لجهنم متنافسون ومزاجه من تسليم أين ربك المقربون إن الذين هم
وإذا به يتراءون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا لم قالوا إن هؤلاء لضالون وما فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Nah, Yuk, kayak dulu ini.